Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman wal Islam, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam tatap muka yang insya Allah berkah. Salam serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil kiamat karena Allah Maha. Anak-anakku, kemarin kita telah belajar bersama bab mengenai tentang ilmu dan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 4, yaitu kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita cita-citakan, agar apa yang kita harapkan bisa diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Kemarin kita telah membahas banyak ya. Sekarang masuk ke bab 4. Kita masuk ke pengertian Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, lalu dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah dan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Langsung dua, kita melihat kedudukannya. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus menuju pada berpedoman padanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Situ jelas bahwasanya ketika kita memiliki perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Quran dan hadis dengan melalui ikhtiar dan sebagainya. Itu. Nah, lalu kita masuki nomor 3, masuki kandungan hukum dalam Al-Quran. Kita melihat para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu 1, akidah atau keimanan, yang kedua syariah atau ibadah, yang ketiga akhlak atau budi pekerti. Nah, di sini sudah mencakup semuanya. Dari ketiga poin tersebut sudah mencakup semuanya, bahwasanya kandungan hukum dalam Al-Quran ini begitu besar, mencakup akidah, keimanan, syariah atau ibadah, akhlak, atau budi pekerti. Seperti yang kita rasakan saat ini. Ini adalah salah satu membentuk akhlak.
bentuk karakter kita, budi pekerti kita seperti apa, ini bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Itulah pentingnya bagaimana ketika kita mempelajari ilmu Al-Quran terutama. Sekarang kita masuk ke hadis atau sunnah. Yang pertama, pengertian hadis. Pengertian hadis atau sunnah ya. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan takdir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain adalah yang poin pertama adalah sanad. Apa itu sanad? Sanad adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang saat ini. Jadi Rasulullah mengatakan sesuatu dan seperti contohnya seperti an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagai iman. Rasulullah mengatakan, lalu sahabat mengatakan, nah sanad mengatakan terus menyampaikan kepada orang, pada yang lainnya terus sampai saat ini, sampai bahkan kita mengetahui bahwa Rasulullah pernah mengatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagai iman. Itu adalah sanad. Lalu yang poin yang nomor 2 itu ada namanya matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, matan itu jadi isi atau materi yang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi seperti tadi minal iman itu adalah matan, jadi materi hadis yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau tadi sanad adalah sekelompok orang yang menyampaikan, kalau matan itu adalah isi dari apa yang disampaikan. Rawi, kita masuk ke poin yang nomor 3. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Berhukum Islam. Jadi tadi itu sekelompok orang yang menyampaikan. Nah, kalau yang rawi ini orang yang meriwayatkan hadis. Jadi orang yang meriwayatkan hadis ini dari mana dan sampai ke Rasulullah, itu adalah rawi. Kedudukan hadis atau sunnah seperti apa? Bagaimana sebagai sumber hukum Islam? Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Nah, contohnya seperti ada permasalahan di suatu masyarakat, dan ketika dikembalikan kepada Al-Quran, dalam Al-Quran tidak dapat, maka yang perlu kita sadarkan, yang perlu kita angkat sebagai pedoman adalah hadis tersebut. Seperti itu dikatakan, barang siapa, dikatakan dalam Al-Quran ya, barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran surat An-Nisa ayat 80. Di sini jelas bahwasanya ketika kita menaati Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka sama saja kita menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan bayan. Jadi fungsi untuk menjelaskan atau bayan, serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang 1A, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, menetapkan
hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, kita masuk ke macam-macam hadis. Yang pertama, macam-macam hadis itu ada yang pertama yang adalah hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Itu tadi hadis masyhur. Yang ketiga, hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, dari tadi Quran dan hadis telah jelas menerangkan bahwasanya bagaimana kedudukan Al-Quran, bagaimana kedudukan hadis, kita telah jelaskan. Artinya apa? Dan telah jelaskan juga bahwa ketika kita menaati Rasulullah, maka sama saja kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Dari itu mari kita bersama-sama ketika kita memiliki masalah janggalan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan mari kita cari siapa yang paham Al-Quran, menafsir Al-Quran, agar apa? Agar kita paham dan tidak terjerumus